Hello everyone, it's good to be back here. Have a good Sunday and welcome home. And I would like to remind you that our CG, our Connect group, will still be held online. And if you have not done so, please be connected with us. Get your details, get your info on our Instagram page at GMS Singapore. And I would like to remind you that next week is our week of tithe offering. Please prepare our best offering next week. And for today, let's give our offering also to God for His extension in Singapore. And you may do so by scanning the QR code on my left. I would like to lead you in prayer. Dear Father in heaven, thank you for today. You have blessed us. You have blessed us tremendously. And we want to give our offering, Lord, today. And let it be an extension of your work in Singapore, Lord. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, and all God's people say, Amen. Have a blessed Sunday. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. The people clap their hands to praise your name. Let the people shout the glory of your name. And I will sing of your great love, and I will dance with joy. With the angels I will sing. Let the people clap their hands to praise your name. Let the people shout the glory of your name. And I will sing of your great love, and I will dance with joy. With the angels I will sing. Holy, holy are you, Lord God. Holy, holy are you, Lord God. Holy, holy are you, Lord God. Holy,
Lord God. Holy, holy are you, Lord God. And I will sing, and I will sing your praises with all my heart, with all my soul. 'Cause in your presence, God, I find my joy, find my peace. In your presence, I will stay forevermore. Come on. Holy, holy, holy are you, Lord God. Holy, holy are you, Lord God. Holy, holy, holy are you, Lord God. Holy, holy, holy are you, Lord God. Holy, holy are you, Lord God. Holy, holy are you, Lord God. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi, na na. Well, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Hallelujah. Come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapapara, 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 pararapapara. Oh, kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu di tempat kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu Tuhan. Bawa kami dekat Tuhan. There is no better moment within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. There is no better moment. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house,
dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship Him, worship in His holiness. Less of me and more. Oh, I want to see, Lord. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into your secret place, here in His presence. I want to see you. I want to see you, Lord. Oh, worship in His holiness. Less of me and more of Him. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. I want to see you, Lord. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run to you, Lord, into your secret place. Oh, I want to see you, Lord. I want to see you. Worship in His holiness. I want to see you, Lord. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into your secret place, in your presence. Oh, face to face. Worship in His holiness. Feel less of me and more of you. Worship in your holiness. Worship in His holiness. Feel less of me and more of you. Worship you, Lord. Worship in, oh, and more of you. Mari datang sembah Dia. Oh, run deep into your presence, Lord. We want to run to you, Lord. See you, Jesus. Kami mau berlari ke hadirat-Mu, Tuhan, sampai kami bertemu Engkau muka dengan muka, Tuhan. We want to see you face to face, Lord. We worship you, we adore you, we magnify your name in your holiness, in your holiness. We run to you, Lord. Kami mau berlari ke hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Mari naikkan sembah-Mu. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, Tuhan. Allah yang selalu menyambut kami di kediaman-Mu. Kami datang. Kinalalamaya, sinalalamaya, labaralamo. Kinalalamaya, sinalalamaya, lamo. Labaya, labaya, sinalalamaya, seya. Kinalalamaya, sinalalamaya, lamo. We worship you, Lord. Allah yang tak
pernah menolak kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Di kediaman-Mu ada damai sejahtera kami Tuhan. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Kirala bara 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 baya se. Kirala bara 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 la baya la bara ya sana la mana ya la mor. Kirana mana ya so. We worship you Lord. We adore you Jesus. We love to be in your presence, Lord. Orabaya shikami. Kami nikmati hari Rabu Tuhan. We want to magnify your holy name, Lord, and glorify you. For you deserve the glory, God. Kau layak dipuji, disembah. Oh God, magnify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Yes, Lord. Oh, your grace is beautiful. Mari angkat kedua tangan. Magnify your name. Glorify your name. No other name but the name of Jesus. Your love is wonderful. We lift your name, oh God. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Oh, yes you are. Jesus, your love. Jesus, your love. Higher than the sky, deeper than the sea, wider than the ocean, wider than the ocean. There's the glamour of the world. Jesus, we fix our eyes. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you. Oh, we want to forget about ourselves and worship you, Lord. Oh, worship you in your holy place. Oh God, magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Magnify your name, we glorify your name. It's beautiful, God, wonderful, God. We live for you. Your grace is wonderful. We fix our eyes on you. Kami serahkan segalanya. Oh, we yield our hearts to you.
kami berserah. We want to forget about ourselves and worship you, Lord, in your holy place. Oh God, magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful. Your love wants to live for you. Oh, your grace is beautiful. Your grace is wonderful. We magnify your name. We glorify your name. It's beautiful. It's wonderful. We want to live for you. Oh, your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Your grace is wonderful. Oh, your grace is beautiful. Oh. Hai Shalom Jemaat GMS Singapura. Saya percaya hari ini Anda terus berada di dalam rencana Tuhan. Dan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan saudara pasti digenapi. Ketika hati kita rindu untuk menuntaskannya, saya percaya Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Thank you juga untuk Pastor Moro dan Ibu Yan Yen yang sudah memberikan kesempatan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan juga memberkati kehidupan pastor ya sekeluarga. Ada banyak rencana Tuhan yang belum selesai dan bangsa-bangsa telah menanti bagaimana kita akan melihat kerajaan Allah bersama-sama dinyatakan. Doa saya bersama dengan Anda, Pastor, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Amin. Nah, senang sekali hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apalagi kita menghadapi situasi yang tidak menentu, pandemi yang terus berjalan. Bagaimana sikap kita? Saudara, banyak kali jemaat juga yang mengalami banyak hal di dalam semua peristiwa yang mereka alami. Mereka ada tekanan dan lain sebagainya. Tapi penting bagi kita untuk mengerti begini. Satu sikap yang harus dikembangkan. Di tengah-tengah sesuatu yang kita hadapi, bagi beberapa orang mungkin berat, bagi beberapa orang mungkin terlalu sukar. Tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan dengan cara Tuhan. Nah, untuk itu mari kita mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani untuk kita bisa mengamati jalan-jalan Tuhan di hidup kita. Orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak terburu-buru untuk bersungut-sungut, tidak terburu-buru untuk marah atau berasumsi negatif, akan melihat dengan mudah jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Sedangkan setiap kita yang hari ini berjalan, ya, setiap kita itu mengandung sebuah rencana Allah dalam kehidupan kita. Dimanapun Anda ditempatkan. Hari ini ketika Anda di negara Singapura, saya percaya Anda pun juga bukan produk kebetulan. Ada sebuah rencana Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk terus mengamati jalan Tuhan. Tidak terburu-buru untuk berasumsi negatif ketika kita mengalami sebuah tekanan. Tidak terlalu terburu-buru untuk kecewa dengan Tuhan lalu meninggalkan Tuhan karena kita mengalami situasi yang buruk. Tidak terlalu terburu-buru untuk itu. Tetapi mari kita ambil satu sikap. Yaitu apa? Mengamati jalan-jalan Tuhan. Supaya kita ini bisa belajar sesuatu dari Tuhan. Amin. Karena itu hari ini saya mau menyampaikan buat Anda satu sikap yang harus dikembangkan. Buat dari hidup kita. Apa itu? Mengamati jalan-jalan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan lihat Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 15 dan 16. Kita akan bahas dari kitab Mazmur 119. Ya. Ayat yang ke-15 dan ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan apa? Kulupakan.
Saudara, penulis kitab Mazmur ini adalah seorang yang telah mengalami banyak peristiwa dalam hidupnya. Seorang yang rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Seorang yang rindu untuk hidupnya menjadi berkat. Seorang yang rindu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, di tengah-tengah situasi atau sebuah keputusan untuk mengenal Tuhan itu, pemazmur ini mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Banyak para pencemooh yang datang lalu mencemooh imannya, meragukan imannya. Belum lagi juga persoalan-persoalan pribadi yang dialaminya. Sehingga pemazmur ini banyak mengalami tantangan dalam pertumbuhan. Nah, di tengah-tengah tantangan itulah pemazmur ini mengambil keputusan untuk mengamat-amati jalan Tuhan. Dia tidak mau berpisah dari rencana Tuhan. Dia tidak mau keluar dari rancangan Tuhan. Yang dia putuskan adalah ini. Di tengah situasiku yang paling buruk sekalipun, aku mau terus terfokus untuk mengamati jalan Tuhan. Supaya aku berada di dalam jalan Tuhan. Sehingga dengan demikian saya percaya orang yang mengambil keputusan untuk terus berjalan mengamati jalan Tuhan, orang ini akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Untuk Anda bisa mengamati jalan Tuhan, ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah, coba kita lihat ayat 18 sekarang. Turun ya, ayat 18. Mazmur 119 ayat 18. Dikatakan begini. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Pertama yang dilakukan oleh pemazmur ini, dia berdoa begini saudara. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ini harus menjadi doa kita setiap hari. Tuhan, bukakan mataku ini supaya aku melihat rencana-Mu, supaya aku melihat dari sudut pandangan daripada Tuhan sendiri, supaya aku tidak terjebak pada sebuah kekecewaan ketika doaku tidak didengar, ketika harapanku mungkin belum datang, ketika semua yang kuinginkan yang terjadi dalam hidupku tidak terjadi sesuai dengan keinginanku. Kadang mudah untuk aku menjadi kecewa, bahkan mulai meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi yang bisa membuat aku ke arah sana, Tuhan bukakan mata rohaniku supaya aku melihat jalan-jalan-Mu. Pemazmur ini berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku untuk terbukalah mataku ini supaya aku tidak terburu-buru menghakimi yang aku alami, supaya aku tidak mudah terburu-buru untuk bersungut-sungut, supaya aku tidak mudah berasumsi negatif kepada Tuhan, tapi aku boleh mengamati jalan Tuhan. Nah saudara, ini penting buat hidup kita. Pertama, izinkan Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat sebuah kepentingan kerajaan Allah. Orang yang terbuka mata rohaninya akan melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga orang ini tidak mudah untuk terjebak pada saya bilang kemarahan karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Orang ini tidak mudah meninggalkan Tuhan karena apa? Keinginannya tidak terpenuhi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Contoh-contoh di Alkitab, saudara. Bagaimana Tuhan itu membukakan mata rohani sehingga mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, contoh yang pertama adalah buka di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Oke. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan begini. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini kisahnya adalah ketika Elisa dikepung oleh musuh-musuhnya. Mereka cuma berdua, jelas ketakutan. Ya dihitung dari jumlah mereka pasti kalah. Ketakutan ada di hati bujangnya. Tapi ketika bujang ini melihat Elisa, Elisa itu tetap tenang saja. Dia tetap tenang menghadapi apapun. Ya, di tengah-tengah seperti itu mungkin bertanya, Pak Elisa, kok Bapak bisa tenang begitu sih? Kita ini mau mati. Kita ini diancam oleh orang-orang begini banyak, pasti kita kalah. Ya, di atas kertas kita nggak mungkin menang, kita cuma berdua. Elia mungkin cuma tersenyum dan Elia berdoa, Tuhan bukakan matanya.
Ketika Tuhan membuka matanya, baru bujangnya ini melihat bahwa ternyata malaikat Tuhan berkeliling menjagai. Saudara, kadang-kadang ketakutan kita ini ya tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Ketakutan kita ini terlalu berlebihan. Karena apa? Mata kita tertutup. Kita tidak bisa melihat bahwa sampai hari ini Tuhan itu melindungi kita. Sampai hari ini malaikat Tuhan berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Suatu saat ketika ada perintisan di Sulawesi. Ya, waktu itu ada 7 gereja. 7 gereja yang sedang dirintis oleh saya dan tim ketika saya ada di Sulawesi. Dan satu saat, saudara, betul-betul kita ini mengalami sebuah persoalan yang cukup besar menurut saya. Karena 7 gereja itu lagi mengalami masalah semuanya. Waktunya bersamaan, tetapi persoalannya berbeda-beda, saudara. Dan ada satu persoalan berat juga di satu kota, ya namanya kota Tomohon, ya di satu desa begitu, saudara. Nah, gereja kita ini, saya ini berkali-kali difitnah dalam perintisan gereja, mengalami fitnah yang menurut saya cukup luar biasa. Ya, saya difitnah begini, ini yang saya dengar sih. Saya difitnah itu gereja gembalanya gereja Mawar Sharon kalau sedang perjamuan kudus, oh itu keluar taringnya katanya. Saya sering kali lihat gigi saya di kaca, ada taringnya, enggak ada taringnya kok. Ya kan? Lagi juga saya pernah dengar itu gembala gereja Mawar Sharon itu istrinya 5. Satu aja nggak habis-habis, mau 5 gimana? Betul nggak, saudara? Ya, ada lagi saya dengar juga itu kalau pas perjamuan kudus itu tiba-tiba keluar ekornya. saya lihat mana nggak ada ekornya. Emangnya saya keturunan Sunggokong? Enggak, saudara kan? Ya, saya cuma fitnah seperti itu saya alami. Nah, satu saat ketika kami merintis di satu gereja, waktu itu ada satu full timer ya dari Surabaya, namanya Cik Kiolan, Pak Muru tahu itu ya, lagi ngajar tim doa, ya orang-orang yang tim doa untuk training doa lah begitu. Mereka lagi duduk di lantai, di tikar begitu, ya di tikar itu mereka ngajar. Tiba-tiba sekretariat kita ini diserang orang, saudara. Ya, diserang orang. Waduh, kita ini diteriakin gereja sesat lah, gereja setan lah, macam-macam, saudara. Pasti orang-orangnya di situ kan karena ini banyak para wanita juga, mereka ketakutan, mereka lari semua. Ya, ternyata barang-barang kita yang ada di rumah itu dihancurin semuanya. Saya pada waktu posisi saya ada di Surabaya, saya lagi ada meeting di Surabaya. Gembalanya yang dari Tomohon telepon saya, "Kok ini kita lagi diserang orang kok." Saya tanya, "Kamu kenal enggak?" "Enggak kenal, semua ini pada marah-marah, semua barang-barang kita dihancurkan." Waduh, saudara, saya juga ketakutan juga. Saya kasihan anak-anak saya di sana juga. Waduh, gimana akhirnya saya telepon Pak Lurahnya karena saya sudah izin dengan lurahnya, semua surat sudah oke. Kok tiba-tiba tempat sekretariat kami diserang begitu ya? Lalu saya telepon Pak Lurahnya terima dengan baik, dia juga kaget, dia nggak menyangka. Akhirnya oke Pak, saya bantu. Akhirnya Pak Lurahnya datang ke sekretariat kami dan semua dibubarkan, semua ditangkap. Dan waktu selesai itu akhirnya pintu gerbang daripada rumah yang kita sewa sebagai sekretariat itu disegel, saudara, disegel. Akhirnya saya lihat, waduh, kita ini nggak bisa masuk, ini rumah-rumah kita. Ya, kita yang bayar sewa, kok mereka yang nyegel. Ya, akhirnya saya pulang, saya temuin, ya, saya dikirimin surat juga bahwa saya ditunggu untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ke penduduk yang ada. Secara manusia saya takut, secara manusia karena saya berhadapan dengan orang-orang yang marah, orang-orang yang mengecap atau yang mendakwa saya sebagai seorang pendeta sesat. Menurut mereka adalah masyarakat yang terprovokasi dan marah sekali dengan situasi itu. Secara manusia saya takut. Tapi saya harus hadapi, saudara. Saya harus hadapi di situasi yang seperti itu. Saya telepon Pastor Philip, saya minta didoakan. Akhirnya saya didoakan, ya tenang aja Yudi, tenang aja, Tuhan beserta. Oke, saya bilang amin. Ya, hari itu saya siap-siap, lalu saya lagi kepikiran karena saya mikirkan gereja yang lain, itu 7 gereja lagi ngalami masalah. Tiba-tiba anak saya datang kepada saya berkata, "Pak, besok anak saya masih umur 3 tahun. Pak,
Pak besok kayak ini ujian matematika. Saya ini agak memikirkan kalau anak saya ini matematikanya lemah. Kalau ulangan matematika itu dia paling tinggi dapat 5, saudara. Ya langganan itu 2, 3, 4, 5 itu jarang. Jadi hari itu saya pikir waduh ini susah ini. Akhirnya saya ajarin dia. Papa ajarin dong, ya Papa ajarin. Ya fokus saya ini lagi mikirin, tapi saya harus punya waktu buat anak saya. Saya ajarin, kamu tambah ini ya. Gini caranya ini. Kalau kamu dapatkan ini dikali ini, dikurangi ini, ya. Dibagi ini. Karena ini kan jumlahnya sekian, makanya hasilnya sekian. Oke, ngerti nggak? Anak saya diem lalu gitu. Garuk-garuk kepala lalu saya tahu dia nggak ngerti. Oke, Papa ulangi ya. Ini kan dari sini kan diketahui kan ini jumlahnya ini. Untuk mendapatkan ini berarti ini kan dikurangi ini, dibagi ini karena kan orangnya jumlahnya sekian. Oke, dan nggak keluar hasilnya begini. Kamu coba lihat ini harus dibagi dulu karena ini jumlahnya sekian. Ngerti nggak? Gitu lagi. Aduh, saudara, saya sampai jadi stres. Jadi saya ajarin 3 kali, terakhir dia tetap nggak ngerti. Saya sampai kehilangan akal untuk ngajarin dia. Saya bilang gini, sudah, Papa tumpangi tangan aja supaya hikmat Tuhan menyertaimu ya nak. Saya tumpangi tangan dalam nama Yesus, hikmat dan wahyu menyertai kamu. Amin, amin. Wah, anak saya semangat. Amin. Belajar sendiri ya nak. Yang tadi Papa, iya Pak. Itu dia belajar sendiri, saudara. Ya, saya lagi ngatur pertemuan dan lain sebagainya. Ya, besok pagi saya antar anak saya sekolah. Lalu saya sengaja hari itu saya tidak ke kantor karena sorenya saya harus ke Tomohon bertemu dengan masyarakat yang lagi marah itu dengan saya. Ya, di tengah-tengah itu saya duduk di kaki Tuhan. Saya minta Tuhan hikmat-Mu. Ketakutan yang mungkin ya takut sih. Ya, saya sebenarnya nggak takut mati. Proses kematian yang saya takuti, betul nggak? Anda pasti begitu, kan? Nah dari situasi itu saya doa, saya minta Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya doa. Nah disitulah akhirnya lahir sebuah lagu yang mungkin Anda sudah kenal ya. Lagunya Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Lagu itu keluar, saya nyanyikan terus. Saya nyembah Tuhan. Nah, sampai siang, saudara. Anak saya sudah pulang akhirnya. Dia pulang bersama dengan salah satu jemaat yang anaknya juga satu kelas dengan anak saya. Anak saya diantar pulang. Wah, ketika dia lihat papanya tidak ke kantor. Wah, anak saya seneng banget. Dia lari. Ya, dia dapat di saya. Wah, dia langsung main. Saya lagi berlutut, dia main kuda-kudaan gitu ya. Wah, Bapak. Dia tanya, Papa kok nggak kerja? Saya bilang sama dia, Papa lagi berdoa. Oh iya. Lalu dia bilang begini, Pak, tadi ulangan matematikanya langsung dibagi. Nah, kan? Begitu itu saudara mak, dek gitu hati saya. Dibagi, dek gitu saya. Waduh, saya nggak bisa bayangkan ini. Ini kalau dapat 2 atau 5 lagi, ini saya sudah ngalamin masalah begini, tambah masalah lagi, tambah ulangan dapat jelek. Aduh, ya saya sudah jatuh tersungkur ya, ketiban tangga lagi, ya, tangganya berat lagi saudara. Mungkin itu yang saya pikirkan. Lalu anak saya ambil itu kertas ulangannya, lalu dikasihkan ke saya. Waktu saya lihat ulangannya, saya kaget karena ulangannya ternyata anak saya dapat 100. Hari itu seumur hidupnya anak saya baru dapat 100 hari itu. Wah, anak saya senang dapat 100 begitu. Saya juga senang. Waktu saya melihat anak saya ulangan dapat 100 itu, saya cuma melihat begini loh. Kayak Tuhan itu meneguhkan hati saya bahwa Tuhan itu menyertaimu. Memang persoalan intinya belum selesai. Tapi kita bisa melihat ada banyak mujizat kecil mungkin terjadi di sekitar kita. Itu hanya kenapa Tuhan lakukan, itu hanya untuk membuktikan, memberitahukan kepada saudara dan saya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Di tengah-tengah banyak hal, makanya perlu di situ kita dibukakan mata kita. Untuk melihat bahwa kita tidak pernah sendiri. Saya waktu melihat ulangan anak saya dapat 100, tiba-tiba hatiku ini kayak diteguhkan oleh Tuhan. Ada penghiburan, sekalipun mungkin bagi orang lain saudara, tapi bagi saya itu cukup mengubah reaksi hati saya terhadap apa yang saya alami. Waktu saya lihat ulangan, tiba-tiba saya kayak merasa, Yudi, kayak Tuhan itu berkata kepada saya, Yudi, aku menyertaimu. Sesuatu yang menurutmu tidak mungkin, jadi mungkin karena aku menyertaimu.
Kayak Tuhan tuh mau bicara kepada saya melalui ulangan ujian dari anak saya, ya ujian matematikanya anak saya. Wah, saya tambah mantep. Kayak seperti waktu itu tiba-tiba mata saya dibukakan gitu loh. Wah, saya tidak pernah sendiri. Timbul sebuah keberanian di hati saya. Saya siap-siap lalu saya pergi, saudara. Saya pergi dengan beberapa orang, ya. Ketika sampai di sana, waduh, masyarakat sudah penuh di situ. Udah waktu lihat mobil saya dan saya keluar begitu mereka udah teriakin, ini pendeta sesatnya, ini pendeta sesatnya. Waduh, saudara, saya diteriakin begitu. Saya tenang aja, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya masuk di ruangan itu, lalu semua pada teriak semuanya. Ya, akhirnya lurahnya suruh diam, lalu saya diberi kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk memulai pembicaraan. Saya bilang dengan mereka begini, saya minta maaf kalau menurut bapak-bapak saya melakukan kesesatan, tapi saya tidak punya maksud untuk menyesatkan siapapun. Tidak punya maksud. Karena itu saya mohon, karena saya ini gembala, baru menjadi gembala dan masih muda, mungkin banyak kekurangan, tidak banyak pengalaman, perlu belajar banyak. Karena itu saya ingin belajar dari bapak-bapak yang hadir sore ini. Menurut bapak-bapak, saya minta tolong ditunjukkan sesatnya di mana, dan saya berjanji untuk saya berubah. Kalau apa yang Bapak katakan itu sesuai dengan firman Tuhan dan saya memang harus berubah, saya berubah, saya mau bertobat, saya mau mengaku kesalahan saya. Jadi tolong saya dinasehati, diberitahu kira-kira kesesatan saya di mana. Udah selesai, saudara. Saya tunggu lalu Pak Lurahnya, karena tidak ada satupun yang bicara, Pak Lurahnya bilang, siapa ini yang mau bicara? Ayo silakan beritahu Pak Pendeta Yudi kira-kira sesatnya di mana. Ayo menurut Bapak yang marah-marah itu kemarin, menurut Bapak sesatnya di mana? Tidak satu pun yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang berani berkata-kata. Diam semua tiba-tiba. Tiba-tiba ada satu orang yang mengangkat tangan. Setelah lama ditunggu nggak ada yang bicara, satu. Tiba-tiba dia bilang begini, Bapak sesat. Kenapa Bapak sesat? Karena Bapak tidak pernah menghargai Tuhan. Kenapa Bapak ibadah tidak pakai kursi? Kenapa Bapak ibadah duduk di lantai? Itu kan kurang ajar, itu kan tidak sopan dengan Tuhan. Waktu saya dinyatakan seperti begitu, bahwa duduk di lantai itu kurang ajar sama Tuhan, saya ini mau ketawa, tapi takut dia tersinggung. Gak ketawa itu ya lucu. Justru dalam hati saya bilang begini, dulu zaman Musa justru ada satu benda yang tidak ada dalam bait suci, yang di tabernakelnya. Apa itu? Kursi. Mereka itu kalau mereka itu menyembah Tuhan di jamaah Tuhan, kata Alkitab, mereka itu rata dengan tanah. Ya tiarap atau tersungkur di situ. Gak ada kursi, cuma ini gereja modern aja supaya gak capek duduk di kursi. Justru itu kalau kita mau menurut Alkitab. Jadi saya waktu lihat begitu, saya kaget, ini Kristen sudah berapa lama tuh, gimana? Jadi saya diam aja. Giliran ketika mendengar itu Pak Lurahnya yang marah. Akhirnya Pak Lurah, karena saya dengar juga Pak Lurahnya ini juga lulusan teologi, sekolah teologi. Pak Lurahnya yang jelaskan semuanya dan marah-marah. Akhirnya secepat kilat Pak Lurahnya membubarkan pertemuan itu karena sudah tidak ada yang berani ngomong lagi, dibubarkan. Ya, lalu diputuskan bahwa Pak Pastor Yudi tidak sesat. Anda yang terprovokasi dengan provokasi yang salah. Silakan bubar, silakan pulang. Mereka semua bubar, pulang, saudara. Lalu Pak Lurah datang pada saya, Pak Yudi minta maaf ya Pak, ini kesalahpahaman. Saya bilang, ya nggak apa-apa Pak, saya tahu ini kesalahpahaman. Ya, terima kasih Pak. Saya pulang, saudara. Saya pulang, ketika saya naik ke mobil saya pulang. Dalam hati saya cuma bilang, oh ternyata cuma begini. Takutnya setengah mati. Takutnya kayak besok mau mati begitu. Ternyata cuma begini doang. Gak terjadi apa-apa. Kadang-kadang kita ini berasumsi buruk. Apa yang Anda alami, persoalanmu belum tentu fatal yang menimpamu. Justru Tuhan itu seperti bawa Anda masuk dalam pengalaman rohani yang Anda hanya melihat Tuhan yang bertempur gantimu. Karena itu perlu membuka mata untuk melihat rancangan Tuhan seperti ini. Supaya Anda tidak terburu-buru curiga dengan Tuhan. Supaya Anda tidak terlalu terburu-buru untuk kita berasumsi negatif sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang melatih hati kita untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan.
Amin. Melatih hatimu untuk menjadi orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Karena itu saudara jangan takut menghadapi apapun. Sebab yang menyertai itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Amin saudara. Amin. Saya pulang, saya memuji Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni aku nih yang kurang percaya. Ampuni aku nih yang terlalu ketakutan. Padahal yang terjadi gak ada apa-apa. Tidak sebanding dengan ketakutan saya. Tidak sebanding dengan apa yang saya perkirakan. Ternyata cuma begitu aja. Banyak kali kita seperti itu. Ketakutan kita itu bahkan melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, Anda perlu untuk kita ini setiap hari berdoa. Tuhan bukakan mataku ini. Untuk melihat bagaimana Tuhan menjaga hidupku. Bukakan mataku untuk melihat bahwa Engkau Allah yang menyertaiku sampai hari ini. Tidak pernah Engkau meninggalkan sedikit pun dalam hidupku. Amin. Karena itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan menyertaimu. Karena itu saudara biarkan Tuhan membuka matamu seperti kepada abdi daripada hamba daripada Elisa. Ketika dia dibukakan mata dia melihat wow ternyata di sekeliling kita ada tentara malaikat yang berapi. Yang berjaga-jaga di sekelilingnya. Rasa aman itu muncul. Karena apa? Karena dibukakan mata rohani. Karena itu saudara penting bagi kita. Makanya pemazmur berkata, bukalah mataku ya Tuhan. Bukalah mataku ini supaya aku melihat rancanganmu. Supaya aku melihat kebenaranmu. Supaya aku bisa melihat bahwa Engkau menyertaiku. Amin. Amin saudara. Nah untuk memperhatikan mengamati jalan Tuhan. Yang pertama ini singkapkanlah mataku. Ayat ke-18. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada coba kembali ke Mazmur 119 sekarang ayat yang ke-20. Mazmur 119 ayat yang ke-20 sekarang. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ya, ayat 20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap apa? Setiap waktu. Apa ini maksud dengan hancur jiwa di sini? Ingat ya, jiwa kita itu adalah satu elemen atau satu bagian dari kehidupan kita. Manusia itu ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa manusia ini adalah jiwa yang telah rusak. Ya, jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak ini membawa kita kepada dosa. Karena kejatuhan manusia di dalam dosa, karena ketidaktaatan, maka jiwa manusia ini menjadi rusak. Pikirannya ini jahat, pikirannya jorok, porno dan lain sebagainya. Lalu perasaannya apa? Terluka, iri hati, merasa tidak diperhatikan, marah, kecewa. Ya, itu di perasaan kita. Kehendak kita apa? Pingin pukul orang, pingin tipu orang, dan lain sebagainya. Itu di kehendak kita. Nah, jiwa manusia itu telah rusak. Nah, dikatakan hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum setiap waktu. Itu berkata begini, artinya begini. Waktu kita ini mau mengamati jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita ini mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran yang kita hidupi itu akan menghancurkan semua keinginan yang salah di hidup kita. Semua keinginan kita yang salah. Semua hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Yang dari pikiran, perasaan, kehendak. Makanya itu saudara, untuk Anda bisa mengamati jalan Tuhan, maka Anda harus mengalami yang namanya mati bagi dirimu sendiri. Jelas tujuan dan kehendak Tuhan itu selalu memukul yang namanya kedagingan kita. Kehendak bebas kita ini kalau kita biarkan, seringkali justru kehendak bebas kita itu menyerang kehendak Tuhan. Sekarang kita balik, biarkan kita hidup dalam kehendak Tuhan yang memukul semua kehendak bebas kita yang membawa kita kepada dosa. Makanya dikatakan jiwaku ini hancur. Pikiran, perasaan, kehendak di dalam hidupku ini mati oleh karena kerinduanku untuk hidup dengan firman Tuhan. Itu yang terjadi. Nah saudara, pemazmur ini mengerti untuk aku bisa mengamati jalan Tuhan sudah tidak ada cara lagi. Dasar yang harus aku bangun adalah apa? Kematian bagi kedaginganku. Selama kita ini mempertahankan kedagingan kita, keinginan kehendak bebas kita sendiri, maka kita susah untuk bisa mengamati kehendak atau jalan-jalan Tuhan. Karena apa? Orang yang jiwanya masih hidup dikatakan begitu. Kalau jiwanya ini masih dominan, maka orang ini akan menjadi orang yang egois. Selalu pikirannya adalah aku dan aku dan aku terus.
Begitu sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, makanya marah. Begitu sesuatu yang gak sesuai dengan semua hal yang dicita-citakan, makanya kecewa. Masih ingat ya? Saya pernah cerita kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Penyebab utamanya adalah karena Yudas kecewa. Yudas ini punya skenario. Skenario untuk bagaimana Yesus diharapkan menjadi pembebas daripada orang Yahudi. Dari perbudakan orang Romawi. Itu skenarionya. Skenario yang harus dituruti menurut dia. Tapi ketika Yesus berkata bahwa anak manusia akan mati di kayu salib. Itu membuat skenario daripada Yudas seperti hancur. Seperti sudah berkeping-keping lagi. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tidak sesuai dengan pengharapannya. Nah begitu sesuatu yang tidak sesuai dengan pengharapannya. Maka kecewalah dia. Dan ingat ya, selalu ini, kecewa itu akan selalu membawa kita kembali kepada dosa lama kita. Yang dulu pernah mungkin Allah pisahkan dari hidup kita. Tapi begitu kecewa itu kayak Anda didorong dengan cepat kembali kepada dosa lamamu. Dan itu yang membuat kita akhirnya memberi makan kepada jiwa kita sendiri. Dan susah bagi kita untuk melihat jalan Tuhan. Mengamati jalan Tuhan karena apa? Kekecewaan kita jauh lebih mendominasi. Kekecewaan kita jauh lebih memimpin hidup kita. Lalu membawa kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Memimpin kita jauh dari semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Makanya sudah nggak ada cara lain untuk Anda bisa mengamati jalan Tuhan adalah ini. Kalahkan dirimu sendiri. Kalahkanlah dirimu sendiri. Sehingga setiap kita itu boleh mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Kalahkanlah perasaan sendiri. Kadang perasaan ini membuat kita ini agak jauh. Bukan agak jauh, semakin jauh dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Perasaan kita mendominasi. Hidup kita ini disetir oleh perasaan kita sendiri. Saudara, Anda harus menjadi orang yang bisa kalahkan perasaan yang salah seperti ini. Anda tidak hidup dengan perasaan, tapi Anda hidup dengan suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Sehingga ketika Anda mengambil keputusan untuk menjadi orang yang hidup dengan suara Tuhan. Pastilah Anda adalah orang yang mengalahkan dirimu sendiri. Amin. Amin. Sehingga jiwa itu takluk kepada keinginan Tuhan. Manusia jiwa kita takluk kepada seluruh kehendak Allah. Dengan demikian kita bisa memperhatikan jalan-jalan Tuhan. Waktu Anda mengalami sesuatu, Anda gak mudah bersungut-sungut, gak mudah marah, gak mudah kepahitan. Tapi Anda dengan tenang melihat. Ya, seperti Daud ketika diolok-olok oleh Simei, Anda pasti tahu Simei bin Gera. Padahal Daud hari itu sedang berjalan dengan seluruh tentaranya. Ya, tentara Daud itu bukan main-main. Satu orang itu bisa bunuh ratusan orang. Ya. Pahlawan yang luar biasa, triwiranya Daud ada di situ. Tiba-tiba sementara Daud berjalan dengan pasukan elitnya ini, tiba-tiba di seberang ada seorang yang namanya Simei bin Gera, keturunan Saul. Wah, itu ketika dia tahu bahwa Daud lagi mengalami kesedihan karena pemberontakan anaknya yang namanya Absalom. Dia, Simei ini kayak berkata, kapok sekarang kamu ya. Kamu yang dulu bikin susah, sekarang kamu dibalas, kamu sendiri ngalami kayak begitu. Kapok kamu ya. Waktu Daud mengalami itu, diolok-olok seperti itu, Daud tetap tenang. Tapi anak Abisai ini, anak Seruya ini, waduh itu nggak terima, saudara, nggak terima. Dia bilang, kenapa anjing mati ini menghina Tuhan? Kirim, suruh aku, saya tak penggal kepalanya. Itu kalau Daud berkata, gitu langsung dipenggal, saudara. Triwiranya melihat perlakuan Simei bin Gera kepada Daud ini berkata, wah ini orang kurang ajar ini. Dia bilang kepada Daud, perintahkan hambamu nyebrang sebentar, tak penggal kepalanya. Kalau Daud bilang, gitu langsung dipenggal itu. Tapi apa reaksi Daud coba? Reaksi Daud, dia yang seharusnya marah, dia yang seharusnya tersinggung karena tujuan olok-olok itu ke dia langsung. Tapi Daud berkata kepada anak-anak Seruya itu, apa urusanmu hai anak-anak Seruya? Apa urusanmu? Jangan-jangan Tuhan yang suruh dia seperti itu. Daud itu selalu melihat begini loh, bahwa tidak ada yang kebetulan. Apa yang dialami selalu ada campur tangan di dalamnya, campur tangan Tuhan. Ketika dia diperlakukan seperti itu, Daud berkata, jangan-jangan Tuhan yang suruh.
Kalau Tuhan yang suruh terus kita mau apa? Tuhan yang suruh kita ini mengalami sesuatu, yang izinkan kita mengalami sesuatu. Kalau Tuhan yang izinkan terus kita mau apa? Reaksinya itu yang membuat saya percaya ini alasan kenapa Tuhan berkata aku berkenan kepada Daud. Orang ini adalah orang yang mengalahkan dirinya sendiri. Satu contoh di peristiwa ini maksudnya. Reaksinya. Jadi apa sebenarnya yang bisa menyakiti kita? Bukan orang lain. Yang bisa menyakiti kita adalah reaksi kita. Anda mau sungguh-sungguh bereaksi benar nggak? Ketika mengalami banyak. Justru reaksi yang benar itulah titik di mana kita mengalahkan kedagingan kita sendiri. Amin. Amin. Disitulah kita bisa mengamati jalan Tuhan. Tiba-tiba Daud bisa melihat bahwa kalau Tuhan yang suruh berarti ada sesuatu yang harus berubah di hidup saya. Harus ada sesuatu yang berubah di hidup saya. Lewat semua peristiwa, gak peduli kalau dia yang memang menyalahi saya, itu urusan dia dengan Tuhan, titik sudah. Tapi urusan saya kalau sampai Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, maka tidak perlu mengkoreksi orang lain. Yang kita koreksi adalah diri kita sendiri. Kalau sampai Tuhan izinkan, memang kalau Tuhan izinkan terjadi berarti ada hal-hal tertentu di mana kita harus berubah. Kalau sampai Anda merasa diperlakukan tidak adil, tidak benar, jangan terburu-buru marah kepada orang itu. Jangan-jangan Tuhan izinkan terjadi memang karena ada sesuatu yang harus kita ubah di hidup kita. Dari pola pandang seperti inilah Anda mengamati jalan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Tuhan punya rencana untuk mengubah kehidupan kita. Halo, amin. Kalau dia mau salah, mau berdosa, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah kalau sampai itu terjadi, diizinkan terjadi dalam hidup, berarti Tuhan ingin Anda berubah di area itu. Halo, amin. Nah, ini namanya mengamati jalan Tuhan. Sehingga setiap kita mengalahkan diri kita sendiri. Sudah gak ada cara lain tadi saya bilang. Untuk Anda bisa mengamati jalan Tuhan, matilah buat dirimu sendiri. Hancurlah jiwa kita karena ingin apa? Rindu dekat kepada firman Tuhan. Rindu berada bersama dengan perkataan-perkataan Tuhan di hidup kita. Amin. Amin. Jadi yang kedua untuk Anda bisa mengamati jalan Tuhan adalah matilah buat dirimu sendiri. Amin. Lalu yang ketiga apa? Saudara, ketiga apa? Untuk saudara bisa mengamati jalan Tuhan. Coba ayat ke-28 sekarang, loncat ayat 28. Dikatakan, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan apa? Firman-Mu. Yang ketiga saudara, untuk Anda bisa mengamati jalan Tuhan adalah lihatlah ini peneguhan demi peneguhan daripada Tuhan. Tuhan itu suka meneguhkan janjinya di hidup saudara dan saya. Tuhan itu suka untuk dia sungguh-sungguh bekerja untuk membangkitkan imanmu dan imanku untuk melihat rancangan Tuhan. Peneguhan kayak tadi seperti saya cerita tadi, di tengah-tengah saya lagi mengalami itu. Tiba-tiba anak saya bisa dapat nilai 100. Sesuatu yang gak pernah saya duga. Ya tidak pernah saya sangka. Tapi itu adalah bentuk peneguhan daripada Tuhan. Tuhan tuh kayak memberitahukan kepada saya, Yudi kamu tidak sendiri. Yudi kamu bersama dengan Tuhan. Yudi kamu bersama dengan Tuhan yang menyertai hidupmu. Jangan takut menghadapi apapun. Sebab yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Wah, waktu saya terima itu, hati saya tiba-tiba berubah. Ada sebuah konfirmasi daripada Tuhan bahwa saya tidak pernah sendiri. Amin. Tuhan suka untuk meneguhkan itu. Makanya itu ketika Anda lagi mengalami masalah yang besar, coba lihatlah, hitunglah. Gak apa-apa. Kalau Anda mulai menoleh ke belakang, itu cuma untuk satu ini. Apa? Melihat kebaikan Tuhan. Amin. Lihatlah kebaikan Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Gak apa-apa untuk hal kayak begini. Hitunglah, bukan untuk menjadi kita ini hitung-hitungan dengan Tuhan. Bukan. Tapi untuk kita bisa melihat bahwa persoalan yang Anda alami hari ini, tidak akan pernah sebanding dengan kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada hari-hari yang lalu. Halo, amin. Itu membuat kita itu lega. Masakan pada waktu yang lalu ada banyak berkat yang Tuhan berikan buat hidup saya. Lalu hari ini cuma sedikit waktu persoalan. Lalu saya menjadi kecewa dengan Tuhan. Ini tidak adil bagi Tuhan. Nah, untuk itu butuh sesuatu hal yang untuk Anda bisa terus melihat. Bagaimana lihat Tuhan itu meneguhkan hatimu. Anda tidak pernah sendiri. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Untuk itu tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita.
Karena itu hari ini kita belajar bagaimana kita mengamat-amati jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu punya rencana buat hidupan kita, saudara dan saya. Hanya dengan 3 hal. Yang pertama adalah berdoalah supaya Anda dibuka mata rohani. Setiap pagi ketika Anda bangun, berdoalah, Tuhan bukakan mataku untuk melihat rencanamu di hidupku. Ada banyak peristiwa yang mungkin terjadi, yang mungkin gampang akan menyulut kemarahan, emosi dan lain sebagainya. Tapi aku mau mengamat-amati jalanmu supaya aku tetap tenang di dalam persoalan hidupku. Buka mataku ya Tuhan. Lalu yang kedua apa? Untuk Anda bisa mengamati jalan Tuhan, belajarlah untuk mati bagi keinginanmu sendiri. Kalau sampai Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka Tuhan itu punya urusan dengan kehidupan saudara. Ada bagian-bagian di mana Anda harus berubah lewat orang lain. Anda nggak perlu kepahitan dengan orang lain. Anda nggak perlu kepahitan dengan situasi yang ada. Anda nggak perlu kepahitan dengan mungkin orang yang melakukannya. Kalau memang dia salah, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau sampai semua diizinkan berbenturan dengan hidupmu, itu tanda Tuhan ingin Anda berubah di area itu. Amin. Amin. Wow. Ini tidak mudah, tetapi ini butuh keputusan untuk kita mengalami kematian buat diri kita sendiri. Amin. Lalu yang ketiga ada, lihatlah peneguhan demi peneguhan. Sensitiflah terhadap peneguhan demi peneguhan. Di mana mungkin persoalan yang utama belum selesai, tapi kita ini bisa melihat mujizat-mujizat kecil yang terjadi di sekitar kita. Kita tuh bisa melihat bahwa kita ini tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita. Ada waktu di mana Tuhan akan menolong kita sesuai dengan janjinya. Tapi bagi orang-orang yang hari ini percaya kepada Tuhan, orang ini akan sensitif. Hatinya itu mudah diajar untuk dia bisa melihat peneguhan demi peneguhan yang datangnya daripada Tuhan. Dan saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang tetap tenang di tengah-tengah goncangan. Karena apa? Anda mengamat-amati jalan Tuhan di hidupmu. Dan jalan Tuhan buat hidupmu adalah yang terbaik. Amin. Tidak ada rancangan buruk dari Tuhan. Tuhan sedang merancangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Karena itu tetap semangat untuk terus mengamati jalan Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang tidak mudah curiga dengan Tuhan. Tapi kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan Tuhan pasti memimpin kita dan memberkati kita semua. Kan itu biar hari ini mari kita bersemangat untuk berkata, Tuhan pimpin hidupku. Aku mau berjalan bersama denganmu. Haleluya. Mari kita berdoa hari ini. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini Anda mungkin mengalami sebuah persimpangan jalan. Apapun yang Anda alami, percayalah. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan merancangkan jalan yang terbaik buat hidup Anda. Tugas kita adalah ini, mengamati rancangan itu. Sehingga kita tidak salah, tapi kita bersyukur selalu. Dan kemenangan dengan cara Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Nanti itu saya mau berdoa buat saudara-saudara yang hari ini kau mengalami persoalan, hari ini mengalami pergumulan, belum ada jalan keluar. Tapi kita percaya Tuhan sumber jalan keluar itu akan menyertai hidupmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Dengan iman saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua tangan-tangan yang terangkat hari ini. Mereka yang berada dalam pergumulan. Tuhan, hamba berdoa sekarang supaya perasaan ini ada. Yaitu supaya mereka tidak pernah merasa sendiri. Tapi mereka tahu, mereka merasa bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Tidak boleh seorang pun merasa ditinggalkan. Tidak boleh seorang pun merasa sendirian. Sebab Tuhan dengan kasih-Nya menjaga hidup kami. Karena Tuhan berdoa biar kami semua menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mengikut Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kami berada, kami mau hidup kami menjadi jawaban bagi orang lain. Karena itu Tuhan lakukan sesuatu di hidup kami. Hari ini aku berdoa supaya yang lemah dikuatkan. Tangan yang terkulai ditegakkan. Lutut yang goyah dikuatkan kembali. Di dalam nama Yesus, terimalah kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mujizat Allah menyertai hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dan setiap orang mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Dan kami mau terus mengamati jalan Tuhan. Menyongsong Kristus datang menyambut kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali bisa terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Tuhan Yesus memberkati.